Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 31 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-22. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 1-9, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 38-44. Rasul Paulus yang biasa melayani jemaatnya di Korintus betul mengikuti perkembangan kehidupan beriman jemaatnya di Korintus. Bacaan pertama hari ini bercerita tentang itu. Paulus secara umum dan secara tegas mengatakan kepada jemaatnya di Korintus bahwa pertama-tama dia mengajarkan kepada mereka, dia memberikan kepada mereka susu yang tidak keras, dan itu harus dia lakukan karena pada saat itu jemaat di Korintus adalah jemaat yang awal, yang ketika dalam pengajarannya Paulus memberikan hal-hal yang agak tegas, yang agak tajam, rupanya belum mampu menerima itu. Karena Paulus melihat bahwa mereka masih menghidupi kehidupannya sebagai manusia jasmani. Kemudian dalam perkembangan, dan menurut bacaan hari ini, Paulus juga mengatakan bahwa mereka juga toh masih menghayati kedagingan mereka. Mereka masih menjadi manusia duniawi. Buktinya, masih ada di antara jemaat di Korintus yang membentuk sekte-sekte, maksudnya membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif, bahkan merasa kelompoknya lain dengan kelompok lain. Dan itu juga Paulus tegaskan, realita kehidupan, cara berpikir dan cara menghayati hidup sebagai manusia duniawi. Ketika di antara jemaat di Korintus ada yang mengatakan bahwa mereka dari kelompok Paulus dan yang lain dari kelompok Apolos. Bagi Paulus, itu semua menjadi bukti nyata bahwa sampai saat itu jemaatnya di Korintus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, belum mampu beralih dari cara hidup manusiawi atau dari cara hidup manusia duniawi kepada cara hidup manusia rohani seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus, bahkan juga oleh Apolos. Karena tujuan pengajaran, tujuan pewartaan siapapun, termasuk Rasul Paulus dan Apolos, adalah supaya orang-orang yang mendengarkan pengajaran mereka membaharui kehidupannya, memiliki cara berpikir seperti cara berpikir Allah, memiliki tutur kata seperti tutur kata Allah, memiliki tingkah laku seperti tingkah laku Allah. Itu tujuannya. Dan itu yang disebut dengan manusia rohani oleh Rasul Paulus. Dan ini belum muncul, belum ada dalam kehidupan jemaat di Korintus seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara terkasih, kita pasti bukanlah jemaat di Korintus, tetapi cara menghayati kehidupan beriman kita, cara menghayati kekatolikan kita mungkin saja sama dengan kelompok jemaat di Korintus pada masa Rasul Paulus saat itu. Ketika kita masih menjadi manusia yang eksklusif, menjadi manusia yang merasa diri punya kelompok sendiri dan berbeda dengan kelompok yang lain. Di sana kita sebenarnya sedang menghayati cara hidup manusia duniawi. Sementara yang dikehendaki oleh setiap pengajaran yang kita terima dari siapapun dalam hidup beriman kita saat ini adalah supaya kita menjadi seperti Allah. Cara berpikirnya seperti cara berpikir Allah, bertutur kata seperti bertutur kata Allah, bersikap seperti Allah. Allah melihat siapapun sama di hadapannya. Allah tidak berbeda-bedakan. Bagi Allah, apapun yang baik yang dilakukan untuk semua. Saudari dan saudara terkasih, kita seharusnya seperti itu. Oke lah, kalau kita sampai saat ini masih mengkotak-kotakan diri kita terhadap yang lain,
Baiklah, kiranya baca liturgi ini menginspirasi kita untuk membaharui kehidupan itu. Kita menjadi manusia yang terbuka, merasa bahwa kelompok lain juga menjadi bagian dari kelompok kita. Kita tidak membentuk kelompok dan menutup diri, seakan-akan tidak ada yang lain selain kita sendiri. Bahwa kita berbeda, karena kelompok berbeda. Oke, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama. Semuanya berbentuk untuk kehidupan kita, yakni kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Karena itu jangan lagi berkata, saya dari lingkungan ini, kamu lingkungan itu, lain dengan saya. Tidak, kita semua berada di dalam payung yang sama, paroki yang sama. Dan Tuhan kita sama, Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, poin dari bacaan yang pertama, hemat saya jelas. Supaya kita menjadi manusia rohani yang diharapkan oleh Allah, yakni manusia yang terbuka dengan siapapun, dengan kelompok manapun yang ada di sekitar kita. Kita ada untuk mereka, mereka ada untuk kita. Semuanya demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan kita bersama. Sementara dalam bacaan Injil, banyak orang yang sakit disembuhkan. Satu poin saja, saya mengajak kita untuk melihat lebih khusus tentang ibu mertua Petrus. Dia juga salah satu orang yang disembuhkan menurut bacaan Injil hari ini. Orang yang disembuhkan dari demam yang keras. Apa yang dilakukan setelah dia mengalami kesembuhan itu? Dia melayani Tuhan. Mengapa dia melayani Tuhan? Itu bentuk syukurnya kepada Yesus yang telah menyembuhkan dia. Saudari dan saudara terkasih, ada banyak hal yang kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, disadari ataupun tidak. Kalaupun ada orang yang belum sadar, baiklah permenungan ini menyadarkan dia. Kalau kita memang belum sadar, baiklah saat ini dalam permenungan ini kita disadarkan kembali bahwa begitu banyak hal yang sudah kita terima dari Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah kita menerima begitu banyak hal anugerah dari Allah, rahmat dari Allah? Kiranya mertua Simon Petrus menjadi contoh bagi kita. Kita mau melayani Tuhan. Apa artinya melayani Tuhan? Kita bisa melayani Tuhan di sekitar altar. Kita bisa melayani Tuhan dengan hidup bermasyarakat yang baik menurut contoh dan teladan hidup Tuhan sendiri. Kita ada menjadi berkat bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan manusia itu menurut pikiran-pikiran primordial. Tidak. Semua orang yang ada di sekitar kita adalah saudara kita, dan kita ada untuk mereka, mereka ada untuk kita. Kita adalah bagian dari mereka, mereka juga menjadi bagian dari hidup kita. Kita ada untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk keselamatan kita secara bersama dalam sebuah komunitas, baik komunitas kecil dalam keluarga, lingkungan, wilayah, paroki, maupun dalam masyarakat luas. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita melakukan sesuatu yang baik untuk siapapun, untuk gereja, untuk masyarakat. Kita lakukan itu sebagai wujud syukur kita pada Tuhan yang telah memberi begitu banyak hal yang baik untuk kita. Tuhan